Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Kalijaga Institut Bimbingan Belajar P3K Terbaikmu. Hari ini kita akan membahas formasi tentang P3K khususnya untuk formasi arsiparis karena tahun ini formasi arsiparis cukup banyak. Mudah-mudahan contoh-contoh soal di bawah ini membantu teman-teman semuanya yang sedang mencari soal-soal arsiparis ataupun mencari buku arsiparis ataupun pengen bimbingan arsiparis. Oke, ini adalah kisi-kisi terbaru dari ini ya Menpan RB. Ini tertanggal 8 Februari 2023 terkait kisi-kisi semua formasi. Bisa di-download Bapak Ibu semuanya. Ini saya akan menunjukkan dua formasi saja untuk hari ini, yaitu khusus arsiparis. Ada arsiparis ahli pertama dan juga ada arsiparis terampil. Di sini kisi-kisinya untuk arsiparis pertama, ahli pertama ini ada pengantar kearsipan, UU nomor 14 tahun 2008 tentang informasi publik, UU nomor 43 2009 ini ya. Semuanya ada di sini kisi-kisinya yang akan keluar, termasuk juga arsiparis terampil. Ini tidak jauh beda kisi-kisinya dengan pengelolaan arsip, pembinaan, arsip dinamis, arsip statis, dan juga di sini ada layanan pemeliharaan, penyusutan sampai dengan penghapusan. Oke, kita langsung saja ke materi tentang kearsipan. Minimal teman-teman ini saya sengaja definisi arsip dan kawan-kawan saya bacakan di sini agar Bapak Ibu paham. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Nah, ini jadi kearsipan itu ya hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah yang nomor 2, ini definisi-definisi. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, baik itu pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, ormas, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Intinya begini, arsip itu adalah rekaman kegiatan ya. Jadi arsip itu rekaman kegiatan. Ini bisa berbentuknya banyak, bisa berbentuk berkas-berkas, atau kalau sekarang bisa berbentuk file-file, karena di sini bisa berbentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi. Jadi kalau dulu arsip nasional misalkan itu ada bendera merah putih yang dijahit pertama kali oleh ibu negara, ada misalkan teks proklamasi, itu kan berbentuknya berkas. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman, teknologi komunikasi dan informasi itu bisa jadi file ataupun bisa berbentuk aplikasi-aplikasi yang terbaru. Nah, di bawahnya setelah demikian arsip, ada juga arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Nanti arsip ini kan ada dinamis dan juga ada arsip statis. Ini sesuai namanya sebenarnya. Jadi kalau arsip dinamis itu dia masih digunakan secara langsung dalam jangka waktu tertentu. Jadi arsip dinamis itu arsip yang masih berjalan. Contohnya misalkan saya punya arsip file-file P3K. Itu namanya arsip dinamis. Kenapa? Karena
file-file, materi-materi, soal-soal terkait soal-soal P3K yang saya punya masih berkembang. Belum selesai dan belum dipermanenkan. Masih berkembang terus. Sedangkan arsip statis ini arsip yang sudah dipermanenkan. Sudah selesai ceritanya. Contohnya misalkan arsip konferensi meja bundar. Itu arsip statis. Dipermanenkan oleh negara. Kenapa? Karena dia punya nilai sejarah. Konferensi meja bundar pada waktu tahun itu, awal-awal kemerdekaan, ya sudah tidak berkembang lagi, udah selesai arsipnya, filenya tidak nambah lagi. Namanya statis. Statis itu artinya berhenti. Kalau dinamis masih berkembang. Mudah ya difahaminya. Terus aktif juga, arsip juga maaf, ada arsip aktif, ada arsip dinamis. Ada arsip aktif, ada arsip inaktif. Apa sih Pak bedanya? Arsip aktif ini adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus-menerus. Kalau inaktif, ini arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Jadi kalau aktif ini dari katanya aja masih aktif, terus digunakan. Jadi arsipnya masih digunakan terus-terusan. Kalau inaktif, itu sudah mulai jarang dipakai arsipnya. Berkas-berkas yang kadang-kadang sudah 3-5 tahun sudah jarang dipakai, itu sudah inaktif namanya. Paham ya? Jadi bedanya. Jadi ini perbedaannya dari frekuensi penggunaannya saja. Yang aktif itu penggunaannya terus-menerus, kalau inaktif dia sudah mulai jarang digunakannya. Terus di sini ada juga arsip vital. Arsip vital dari namanya aja udah jelas. Vital ini artinya penting atau serius. Ya, jadi arsip yang penting, arsip yang serius. Apa itu arsip penting, arsip serius? Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Nah, karena menjadi persyaratan dasar, maka sangat vital. Tidak dapat diperbaharui. Jadi udah sangat-sangat urgent. Tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Udah jelas ya dari kata-katanya. Nah ini arsip statis yang tadi saya sudah sampaikan. Yang sudah diam, saya bacakan saja definisi menurut Permenpannya. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan. Tadi saya tulis tuh nilai sejarah. Telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan. Nah, begitu. Jadi sudah dipermanenkan dan telah diverifikasi baik secara langsung atau langsung oleh Arsip Republik Negara Indonesia. Begitu ya. Nah, sekarang orangnya arsiparis. Siapa sih arsiparis? Ini kan formasi arsiparis nih Pak. Siapa arsiparis? Arsiparis itu gampang Bapak Ibu. Arsiparis itu adalah orangnya, subjeknya. Seseorang yang punya kompetensi di bidang kearsipan, namanya arsiparis. Jadi orang kalau dokter kan adalah orang yang ahli di bidang penyakit-penyakit, pengobatan. Kalau arsiparis adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. Nah, yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun pendidikan pelatihan kearsipan. Jadi orang yang punya kompetensi di bidang kearsipan, dia punya ilmu diperoleh melalui bisa pendidikan formal ataupun pelatihan kearsipan. Gampang ya. Nah, ini Arsip Nasional Republik Indonesia atau disebutnya ANRI nanti. Ini adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga non-kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara. Jadi ANRI itu singkatannya Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini bukan kementerian ya. Jadi tidak ada Menteri Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini non-kementerian tempatnya di Jakarta. Nah, ini penyelenggaraan kearsipan di tingkat nasional ini didukung oleh sumber daya kearsipan ya. Ada sumber daya manusia, sarpras, organisasi kearsipan, serta pendanaan.
Organisasi kearsipan ini nanti ada dua, ada unit kearsipan, ada lembaga kearsipan. Penetapan kebijakan arsip di tingkat nasional, nah ini oleh ANRI. Ya, jadi arsip itu nanti ada tingkat nasional, arsip. Ada tingkat provinsi, ada arsip tingkat kabupaten atau kota, dan ada juga di wilayah PT atau perguruan tinggi negeri, ya PTN. Bapak Ibu mungkin formasinya ada yang arsiparis di kampus, PTN negeri, ada di kabupaten kota ataupun provinsi. Saya nggak tahu Bapak Ibu daftar formasi arsiparis ini untuk lembaga lingkup mana ya. Yang jelas ada 4 ini. Nah, untuk kearsipan yang melakukan pembinaan internal, unit kearsipan yang bertanggung jawab melakukan pembinaan internal ini adalah lingkup pengelolaan arsip di lingkup pencipta arsip. Nah, jadi yang bertanggung jawab melakukan pembinaan internal ini adalah unit kearsipan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kita langsung ke contoh soal ya, biar Pak kayak gimana sih. Oke, nomor 1. Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, bisa file, bisa berkas, bisa soft copy, bisa hard copy, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara. Nah, siapa aja? Pemda, lembaga pendidikan. Tadi ya, ini tuh definisi dari apa? Tadi sudah jelas ya, ini namanya apakah A dokumen negara, dokumen rahasia, arsip, dokumen, atau rekaman rahasia. Tadi sudah jelas ini adalah definisi dari arsip. Jadi arsip itu rekaman kegiatan atau peristiwa. Nomor 2, arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu disebut dengan ini sudah jelas ya, dia digunakan secara langsung dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Berarti ini masih dipakai atau sudah tidak? Masih Pak, kan belum dipermanenkan. Berarti ini arsip dinamis. Kalau statis sudah dipermanenkan. Karena punya nilai sejarah. Nah, jadi sudah paten kalau arsip statis ini. Contohnya misalkan arsip-arsip kemerdekaan, arsip konferensi meja bundar dan lain-lain. Arsip aktif apa? Tadi sudah dijelaskan. Arsip aktif adalah arsip yang penggunaannya terus-menerus. Ini arsip inaktif sudah mulai menurun. Ini yang arsip vital, arsip yang menjadi dasar tadi ya dan sangat urgen tidak tergantikan. Gampang ya. Nomor 3, berdasarkan frekuensi penggunaannya, arsip dibagi menjadi 2. Tadi udah jelas ya. Tadi berdasarkan frekuensi penggunaannya. Kalau frekuensi penggunaannya ada yang sering atau terus-menerus, ada yang jarang. Maka ini yang dimaksud adalah arsip aktif dan arsip inaktif. Khusus umum nggak ada, vital non vital nggak ada, aktif dan arsip mati nggak ada ya. Oke, ini adalah arsip aktif dan inaktif. Nah ini teman-teman, kami Kalijaga Institute punya e-book tryout CAT P3K khusus formasi arsiparis ini. Ini sudah mengcover kisi-kisi yang baru terbit dari Menpan RB tadi ya. Jadi materi Bapak Ibu yang mau tes ini terdiri dari 14 paket Bapak Ibu. 14 paket, satu paketnya rata-rata 20. Jadi 20 soal maksudnya jadi terdapat 280 soal. Nah, ini lumayan sangat lengkap sekali untuk Bapak Ibu persiapan tes. Ini e-book ini harganya sangat murah sekali ya. Bapak Ibu bisa ini harganya cuma 55K ya. Ini cuma 55K bagi Bapak Ibu yang pesen untuk mau tes. Ini sudah mengcover semua kisi-kisi yang akan diteskan tadi. Bapak Ibu bisa menghubungi 0878 2777 3593. Silahkan memesan ke nomor ini.
ini sudah mengcover, kan Bapak Ibu nanti materi teknis itu ada 90 soal yang akan dites di aslinya. Nah, kami sudah menyiapkan 280 soal terkait materi kisi-kisi yang disampaikan oleh Menpan RB. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu. Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. Di sini kalau kata-katanya seseorang berarti pelakunya. Dia punya kompetensi di bidang arsip dan diperoleh dengan pendidikan dan pelatihan. Oh, ini udah jelas apakah ahli arsip, tenaga arsip, arsiper, atau ahli dokumen. Dalam kegiatan yang orang ahli di bidang arsip itu disebutnya arsiparis. Lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota. Nah, tadi juga udah dijelaskan ya, ada di materi. Ini bukan apakah A, Lembaga Arsip Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Kearsipan Negara, Kearsipan Nasional Republik Indonesia, Lembaga Manajemen Arsip, Arsip Nasional, Arsip Negara Republik Indonesia. Ini namanya ANRI. Arsip Nasional Republik Indonesia yang Bravo. Bukan arsip negara ya, arsip nasional disebutnya. Penyelenggaraan kearsipan di tingkat provinsi. Nah, tadi sudah kami jelaskan ya, bahwa arsip itu kan ada 4, ada nasional, ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten kota, dan ada tingkat perguruan tinggi negeri. Kalau nasional, ini penyelenggaraannya tanggung jawab ANRI, kepala ANRI. Kalau di tingkat provinsi, gubernur. Kalau di tingkat kabupaten kota, ya bupati atau wali kota. Kalau di tingkat kampus, ini adalah lembaga yang berwenang di rektorat biasanya ya. Berarti karena ini di tingkat provinsi, maka ini tanggung jawab gubernur sesuai kewenangannya. Perhatikan, berdasarkan pernyataan di atas, penyelenggaraan kearsipan di tingkat nasional didukung oleh sumber daya kearsipan yang terdiri atas sumber daya manusia, prasarana, sumber daya alam, organisasi kearsipan, pendanaan. Tadi juga ada di materi ya, bahwa kearsipan nasional ini didukung oleh sumber daya manusia, prasarana, organisasi kearsipan, dan pendanaan. Jadi sumber daya alam ini tidak ada. Berarti kecuali 3, maka jawabannya yang Charlie. Salah satu sumber daya kearsipan yaitu adalah organisasi kearsipan. Organisasi kearsipan tadi sudah dijelaskan bahwa organisasi kearsipan itu ada 2, ada unit kearsipan, ada lembaga kearsipan. Berarti ini badan, divisi, struktur, lembaga dan dinas. Nah, ini berarti ya. Unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Penetapan kebijakan kearsipan di tingkat nasional dilakukan siapa yang menetapkan? ANRI, Direktur ANRI, Kepala ANRI, Presiden atau Menteri. Ingat kalau di tingkat nasional berarti ANRI. Tetapi di sini siapa yang menetapkannya? Kepala ANRI. Jadi dia menyebutnya Kepala ANRI bukan Direktur ANRI ya. C jawabannya. Yang bertanggung jawab melakukan pembinaan internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip. Siapa tadi? Nah, yang bertanggung jawab internal ini adalah unit kearsipan ya Bapak Ibu. Kalau kepala ANRI itu yang menetapkannya. Ketua ANRI nggak ada, direktur ANRI nggak ada, unit pengembangan SDM juga nggak ada. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bagi yang mau tes, mau pesen e-booknya, silahkan menghubungi nomor yang tadi, itu sudah mengcover semua kisi-kisi dari Menpan RB. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.